Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ayu Putri Handini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah pembimbing saya, yaitu Ibu Linda Pindaswara sebagai fasilitator, Pak Maman Sulaiman sebagai pengajar praktik. Pada tujuan kegiatan aksi nyata ini yaitu memberikan solusi bagaimana merubah hukuman dan penghargaan menjadi kebiasaan positif dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan melalui pembiasaan positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ini masa kegiatan aksi nyata, diantaranya yaitu mengadakan diseminasi pemahaman budaya positif, mempraktekkan bagaimana penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi di kelas, menanamkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan melalui pembiasaan di lingkungan sekolah, pembuatan dan penerapan keyakinan kelas oleh guru dan murid yang disepakati secara bersama. Berikut adalah video diseminasi pemahaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Titin Suhartini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Balerate dan Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kami semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa Bapak dan Ibu, kita curahkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Ayu Putri Handini, guru SD Negeri 1 Balerate. Di sini izinkanlah saya akan mempresentasikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif sebagai salah satu tugas pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Apa kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak? Ayo, siapa yang mau menjawab Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Enggak, Pak Dudi. Saya Bu. Ya, Pak Dudi. Setuju. Setuju. Mengapa Pak Dudi setuju? Dengan hukuman anak bisa menjadi jerak, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Saya tidak setuju. Ya, sebelum ke Bu Haji ke Pak Adi dulu. Saya setuju, tapi Setuju. hukuman tersebut harus dilihat bagaimana anak itu berbuat kesalahan. Jadi kita itu sesuai memberikan hukuman dengan anak dan tidak memberikan hukuman fisik kepada anak. Ya, oke, Bu Haji. Saya tidak setuju karena hukuman itu bisa bisa Membuat anak membuat takut. anak-anak menjadi takut, trauma atau tidak nyaman. Oke, saya jawab nanti ya di sesi selanjutnya. Nah, yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Iya, dapat. Apa? Apa? Silakan Bu Rima. Kalau Bu, Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat. setuju dapat karena anak bisa dengan menulis itu kan anak bisa menjadi pengetahuan juga, terus jadi disiplin dalam bersihan. Ya, baik Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu berbeda-beda ya. Nah, yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak Bapak Ibu? Ya. Pasti. Dengan memberikan reward, pastinya anak lebih termotivasi lagi untuk betul. motivasi belajarnya. Mereka Seperti dapat berencana apa Ya. Ya, oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab setuju atau tidak setujunya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Oh, ada yang tidak setuju. Saya Gimana tidak yang setuju? setuju Bu, berarti kalau misalkan anak diberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Kalau anaknya tidak diberikan penghargaan, anak tidak termotivasi dong untuk belajar. Sesekali sih. Boleh, Bu. Sesekali boleh. Baik, nanti sebelum kita Dari diri sendiri bahwa kita untuk bersemangat menuju bukan dari diri sendiri. Iya. Kalau Ya. memberikan penghargaan. Ya, oke, nanti saya jawab di slide selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita SPK dulu Bapak Ibu. Nanti ada yang jadi A dan ada yang jadi B. Nanti yang A ini seolah-olah di tangan kanannya itu, di kepala tangannya itu ada benda yang berharga sekali. Nah, si A ini tidak ingin benda berharganya itu dilihat oleh orang lain Bapak Ibu. Nah, sebagai B, B-nya ini memberikan rayuan, kemudian menggelitik, menghakimi, menggoda seperti itu dengan menawari bujukan, memberikan uang kepada si A. Nah, silakan Bapak Ibu praktekkan ya Bapak Ibu. Ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Silakan Bapak Ibu. Aku jadi Silakan. Iya, boleh. Sebagai bapaknya.
Karena di dalamnya ada apa? Pasti Pak, memakai alasan tersebut. Karena itu rahasia. Rahasia ya, jadi Bu Ana tidak mau memberitahu kepada Pak Dodi. Oke, terima kasih Betul ya Bapak Ibu ya, tadi yang telah dipraktekkan oleh Bu Ana dan Pak Dodi, bahwa kenapa Bu Ana tidak membuka kepalan tangannya? Karena Bu Ana tidak mau rahasianya itu terlihat atau diketahui oleh Pak Dodi. Nah, sehingga Bu Ana itu mampu mengontrol dirinya. Jadi yang sebagai pengontrol di sini adalah diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita tidak terpengaruh oleh hukuman, oleh ancaman atau oleh bujukan ya. Walaupun mau dikasih uang, mau diajak jalan-jalan juga tidak mau, karena kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Bapak Pendidikan, Pak Menteri kita sudah melakukan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya, yang dimana kurikulum merdeka itu menggunakan pembelajaran paradigma baru yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu ada yang tahu tidak apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Itu Bu, pembelajaran Itu pembelajaran yang Iya, betul. Iya. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana sudah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana menuntun anak itu sesuai dengan kebutuhannya tadi yang dibilang Pak Jul ya, sesuai dengan kodratnya. Jadi sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melihat anak-anak belajar di kelasnya terasa jenuh atau bosan, boleh Bapak Ibu diajak keluar. Ya, itu karena sesuai dengan kodrat alam. Jadi pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas. Kita bisa pembelajaran secara kontekstual. Bosan menontonnya, Bu. Seperti itu. Nah, kemudian juga bisa menggunakan memanfaatkan teknologi Bapak Ibu. Namun pada saat penggunaan teknologi itu Bapak dan Ibu juga harus memberitahu terlebih dahulu kepada anak bahwa menggunakan teknologi harus dengan bijak, karena banyak sekali teknologi itu digunakan secara hal-hal yang negatifnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Nah, tadi Bapak dan Ibu ya Bapak dan Ibu, tadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu berpusat pada anak sehingga menanamkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu ada guru kelas 2 dan kelas 5 di sini ya. Tahu ya Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak dan Ibu? Pancasilanya silakan. Ya guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3 tahu ya? Tahu. Iya, guru agama juga tahu ya, semangat sekali Bu Haji ya. Yuk 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebidian doa, gotong royong mandiri. Kemudian untuk penghargaannya untuk memotivasi murid. Nah, bahwa Bapak dan Ibu itu hanyalah miskonsepsi Bapak Ibu ya. Menurut Dr. William Blazer, bahwa sebetulnya ilusi, semua itu adalah ilusi. Ilusi bahwa guru itu
memakai atribut dengan lengkap. Kemudian dihukum oleh bapak dan ibu guru untuk baris yang paling depan. Nah, 1-2 hari anak akan disiplin, tapi nanti untuk beberapa minggu kemudian anak akan mengulanginya lagi. Jadi hal itu bukan datang dari motivasi intrinsiknya, bukan dari dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya, tapi itu melakukan kedisiplinan karena untuk menghindari hukuman dari guru, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari motivasi ekstrinsiknya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penghargaan itu adalah hanya ilusi sifatnya. Kenapa ilusi? Karena anak ketika melakukan peringkat misalkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, itu anak hanya untuk mendapatkan peringkat, hanya untuk mendapatkan sebuah pujian, reward, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak yang tidak mampu untuk menjawab, ya sudahlah, saya tidak mampu untuk menjawab, saya juga nanti tidak akan dipuji, dia saja yang dipuji. Jadi anak tidak semangat dari dalam dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasinya hanya dari luar saja karena ingin dipuji oleh gurunya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, seperti contohnya mengkritik anak, kamu badem, kamu nakal, kamu gak mau diem, kamu gak disiplin banget sih, sepatu dilepas, seperti itu Bapak Ibu. Tapi itu malah menimbulkan pesimis pada anak. Dia akan merasa minder, dia akan tidak melakukan kedisiplinan itu tidak dari dalam dirinya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru itu tidak dapat memaksa anak untuk menjadi seperti ini. Anak harus mengikuti eskul ini, anak harus ikut lomba ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Anak itu sejatinya dari lahir bukan kertas kosong, tetapi melainkan memiliki garis samar-samar. Nah, garis samar-samarnya ini adalah tugas kita sebagai guru, itu menebalkan garis yang samar-samar itu. Kita menuntut anak, bukan memaksa, tapi membimbing, menuntut anak supaya anak ini mencapai cita-citanya, mencapai kebahagiaannya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini tadinya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang mana kurikulumnya tadi adalah kurikulum 2013, KTSP. Nah, sekarang kita adalah kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Dari stimulus respon, realitanya kebutuhannya anak itu sama, namun secara teori sekarang kebutuhan anak itu berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Kemudian seorang melihat hal yang sama, namun kita tidak bisa bahwa orang itu sama. Kita harus memiliki gambaran bahwa orang itu memiliki berbeda-beda, cita-citanya beda-beda, keinginannya beda-beda. Seperti tadi Bapak Ibu, jawabannya, pendapatnya berbeda-beda, tidak bisa sama seperti itu. Kita ya berbeda-beda namun satu tujuan. Jadi kita mengubah bahwa kita tidak bisa melihat orang itu sama, melainkan kita harus membuka open bahwa orang itu memiliki pendapat atau tujuan yang berbeda-beda. Bineka Tunggal Ika. Ya, sip Bu Haji ya. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Kita harus mengubah untuk memahami pandangan orang lain bahwa tentang dunia. Mereka itu memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh mereka harus mengikuti kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh memikirkan bahwa anak melakukan perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan, sebuah ketidakdisiplinan. Namun kita membuka anak melakukan hal tersebut pasti mempunyai tujuannya, pasti mempunyai alasannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa
mengapa. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin itu tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Yang mendisiplinkannya sesuai aturan. Yang dapat disiplin itu yang disiplin sendiri mereka sendiri. Ya, mengapa? Karena apa ya? Segala sesuatu itu timbul dari diri sendiri. ya betul ya Bapak Ibu ya, betul ya Bu ya. Nah bahwa disiplin itu merupakan suatu hal-hal yang positif yang dapat membuat murid itu menjadi lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah siapa yang mampu mendisiplinkannya? Ya tadi diri kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa harus diri kita sendiri? Ya karena nantinya supaya anak itu benar-benar melakukan hal-hal dengan sendirinya untuk melakukan hal-hal yang kebaikan gitu ya, bukan dari paksaan takut sama guru, takut sama Sebetulnya orang. kita saya potong dulu, disiplin itu satu betul dari anak itu sendiri, tapi tetap bagi orang tua dan guru juga terus membina, karena setiap hari kita hidup dengan orang tua dan guru setiap hari, makanya disiplin itu perlu ditanamkan sejak dini, betul dari sesuatu. Tapi kalau dari anak itu sudah bandel dari awal di rumah dibawa ke sekolah, tetap aja bukan tidak ada bantuan guru melaksanakan terus membimbing anak itu nggak bakal disiplin dengan sendiri. Itu yakin jelas. Kita sudah Ya nanti perlu adanya kolaborasi dengan orang tua murid ya, kolaborasi dengan orang tua murid, tapi yang satu tadi tidak dengan memaksa Bapak dan Ibu, mungkin dengan ucapan yang baik-baik, penguatan, memberikan penguatan, motivasi yang baik seperti itu ya, supaya anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini tadi motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi anak melakukan kedisiplinan karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan mampu menjawab pertanyaan guru ketika belajar itu untuk supaya mendapatkan reward atau motivasi seperti itu. Nah di sini yang ketiga motivasi perilaku manusia ini itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya Bapak Ibu ya. Nah tadi ini adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiple yang berarti belajar Bapak Ibu. Disiplin itu merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang atau murid untuk menjadi orang yang lebih baik Bapak Ibu. Nah disiplin itu merupakan cara salah satu untuk menumbuhkan kesadaran murid agar murid itu termotivasi dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, yang nilai-nilai yang mereka percayai tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman Bapak Ibu ya. Nah maka dari itu sebagai pendidik tujuan kita adalah agar murid-murid memiliki disiplin diri sehingga mereka itu mampu melakukan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Apa sih Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan? Pak Angga suruh jawab. Ya Pak Angga, apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai positif. Oke Bapak dan Ibu, perhatikan dulu ya Bapak Ibu ya. Ulangi Bu Katri. Nilai kebajikan itu nilai kebajikan itu sama-sama dalam diri kita. Ya, oke, betul ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan ya. Nilai-nilai kebaikan yang dicapai setiap individu. Contohnya nilai-nilai kebaikannya apa saja Bapak Ibu? menghormati
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tindakan yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan tertentu agar mendapatkan kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Pak Dudi jangan Nah, ini ya, Pak Dudi ya. Oke, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya kemudian cinta dan kasih sayang. Boleh seorang, terima enggak? Ada berapa Pak? Ada memiliki. Oke ya. Kasih sayang orang tua, kasih sayang pacar, betul sekali ya, kita butuh kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Contohnya apa? bebas. Bebas berpendapat, Berekspresi. iya betul. Memahami agama. Iya betul, yang mengandung agamanya sesuai dengan saya masing-masing ya. Nah, kemudian ada kesenangan Bapak Ibu. Alang-alang bu, alang-alang. Refleksi ya Bapak Ibu ya. Shopping. Belanja itu memenuhi kesenangan hidup. Shopping boleh yuk. Menemukan jalan. Boleh ya Bapak Ibu ya, itu adalah ini ya, memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian kekuasaan, contohnya kekuasaan. Pengen jadi Pak Bowo. Pengen Jabatan, pengen naik. ya, Ingin diakui. ingin diakui, betul. Kalau saya mampu, saya bisa. Iya. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya, betul. Alatnya itu jujur banget ya. Ya, lanjut. Jujur pengen jadi Pak sekolah bu. Bagus. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu ya. Yusuf dan Abil berantem ketika jam istirahat. Kebutuhan dasar apa yang Yusuf dan Abil butuhkan? Bu. Iya, curi perhatian ya. Mereka membutuhkan kasih sayang dari gurunya. Di rumahnya nggak Dengan sayang cara gitu. berantem, jadi mereka itu mencari kasih sayang, cinta dan kasih sayang dari orang. Di rumahnya makan homo. Ya, kemudian nomor 2, murid-murid pada saat jam istirahat membeli mie dan es. Kebutuhan dasar apa yang murid-murid Watan, Bu. Iya, nah sekarang pertanyaannya yang ketiga. Dani dan Putra bermain kejar-kejaran pada saat jam istirahat. Kebutuhan dasar apa yang Dani dan Kesenangan bu. Senang bu. Senang. Bukan kesenangan. Kebebasan ya Bapak Ibu ya, karena ini bebas bermain seperti itu ya. Bapak Ibu perhatikan ya, dengarkan Bapak Ibu. Dinda bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan dasar apa yang Dinda butuhkan? Bosan belajarnya mewarnai terus. Nanti Bapak Ibu boleh ya yang lainnya seperti Itu itu. Bu. Ya, karena bisa mewarnai itu tidak hanya di dalam kelas, diajak di luar kelas supaya anak lebih Lanjut ada bu biasa. Gak apa-apa. kemudian nomor 5, aku hebat kan? Oh, iya. Bisa bimbing ibu guru mengejar aku. Bangga. Ya, dapat menguasai dunia. Supaya gurunya mengajar aku ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Yang lain cewek aku juga terus. Oke, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu ya, sangat semangat sekali ya. Nah, tadi Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukuman. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Ya, tidak terencana. Spontan. Langsung spontan ya. Iya. Hukumannya, kamu tidak mengerjakan PR di luar. Seperti itu ya. Nah, tiba-tiba spontan. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang terjadi. Bersifat satu arah.
ya, bukan dari murid juga ya. Kemudian berupa hukumannya itu bisa fisik maupun fisiknya contohnya apa Bapak Ibu? Jangan Nah itu berarti fisik ya. Omongan ya, kamu bandel, kamu bodoh, kamu malas ya. Nah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah perencanaan disepakati sesuai peraturan. Namun di sini murid dibuat tidak nyaman ya karena adanya konsekuensi itu. Nanti ketika murid tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah misalkan Bu Yuli nyatok lu misalkan suruh kerjakan di luar kelas. Kalau saya suruh bawa tas dan pulang. Nah, itu adalah konsekuensinya. Nah, kemudian sikap gurunya itu memonitor, memantau. Saya senang oleh berarti. Ya. Nah, kemudian restitusi. Kalau restitusi di sini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki tingkah lakunya. Dengan cara bagaimana? Kolaborasi. Mengajarkan anak untuk cara mencari solusinya Bapak Ibu ya. Saya jujur ya Bapak Ibu ya, sebelum mengikuti guru penggerak memang selalu memberikan hukuman kepada anak. Kemudian jika melakukan kesalahan, jika melakukan kesalahan, saya selalu menghukum anak gitu ya. Kemudian tidak tanya terlebih dahulu mencari solusinya bagaimana seperti itu Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga pasti seperti itu. Tidak pernah mencari solusi yang harus anak lakukan bagaimana, pasti dengan cara seperti ini kan ya Bapak Ibu ya. Kamu nantinya tidak boleh seperti ini ya. Itu tidak disiplin. Nah, itu kan solusi dari kita, bukan solusi dari anak itu sendiri, bukan kesadaran dari anak ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, di sini tugas kita adalah mencari solusi. Kira-kira bagaimana Saya supaya solusinya kamu tidak mengulanginya lagi. Nah, itu kan solusi dari anaknya sendiri ya Bapak Ibu ya. Iya, mencari solusinya seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge seperti itu ya. Kembali ke laptop Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba ya satu-satu ya. Oke. Tanda, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Nah, hukuman beda-beda ya. Oke. Nah, kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push-up. Ya udah bareng-bareng aja ya. Memperhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, ada beberapa. Nah, sekarang coba lihat jawabannya ya. Coba tadi ada. Saya beda. Apa yang kebiasaan? Saya beda. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, tadi ada posisi kontrol. Dalam mengatasi murid itu ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai lanjut ya Bapak Ibu ya. Ada pendukung. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya. Nah, ada pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, ada videonya Bapak Ibu silakan ditonton supaya Bapak dan Ibu bisa membedakan ya. Ibu rekam saya. Itu aja, nama aja. Sini dong lah, pengacara jaga lapangan. Iya.
Baik, tenang ya Bapak Ibu ya. Naran, Putri. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Di posisi kontrol Maaf, Bu. ya Bapak Ibu ya. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Terima kasih Bu. Sana, kamu keliling lapangan. Posisi hukum apa ini Pak? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, hukumannya. Hukum guru. Basket 2 kali. Naran, sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naran! Ini baru tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Naran! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau ya Bapak Ibu ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu tadi ada 5 posisi kontrol guru, ada apa saja Bapak Ibu? Selamat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada kuis nih Bapak Ibu. Kuis posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa? Teman. Sabar.
selanjutnya Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, manakah yang benar? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas guru. Kalau peraturan dari gurunya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya, kalau peraturan itu dibuat satu arah dari gurunya. Namun kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama dengan murid. Disepakati ya, lalu disepakati oleh kebersamaannya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, dalam membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, guru meminta semua murid untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Kemudian semua usulan dari murid itu bisa ditulis pada papan tulis untuk guru kelas rendah. Untuk guru kelas tinggi bisa juga membagikan stick note kepada murid lalu murid menuliskannya. Setelah itu ditempelkan di papan tulis Bapak Ibu ya. Nah, yang langkah yang ketiga, mengubah usulan murid dari kalimat negatif menjadi kalimat positif sehingga terbentuk kesepakatan kelas. Contoh kalimat negatifnya apa Bapak Ibu? Jangan, Dilarang. Jangan berisik. Coba satu Willy deh, Willy. Jangan berisik. Jangan berisik misalnya. Nah, diubah ke kalimat positifnya apa? Misalkan Bapak Ibu, jangan berisik. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Boleh ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, setelah mengubahnya, kita dari kesepakatan kelas yang telah dibuat itu lalu diambil nilai-nilai kebaikan untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas tadi. Jangan berisik, berarti itu nilai apa kebaikannya Bapak? Disiplin, betul ya. Kemudian jika sudah keyakinan kelasnya sudah selesai disepakati, guru bersama siswa ini meninjau kembali dengan membuat kesepakatan bersama yang diyakini secara bersama Bapak Ibu. Kemudian jika sudah disepakati secara bersama, keyakinan kelas itu ditempel di tempat yang strategis, kira-kira murid itu dapat membacanya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu di sini siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Ya, Bu Yuli. Cara-caranya sama Bu tadi? Ya, oke, bagus ya Bu Yuli, Bu Tantri. Nah, nanti boleh Bapak dan Ibu guru setelah ini nanti menyusul ya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, lanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tadi restitusi itu apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Jalan yang ada solusinya. Menyelesaikan masalah dengan cara anak itu mencari solusinya sendiri agar tidak melakukan kesalahannya lagi ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya itu mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang sukses atau lebih baik dengan melalui 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Coba Bapak dan Ibu, ketika ada permasalahan pada muridnya, apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan 3 tahapan ini? Atau ada salah satu tahapan yang sudah dilakukan? Nah, ya, kayak menstabilkan identitas ya. Atau menanyakan keyakinan Bu. Iya, belum sampai menanyakan keyakinan ya. Paling itu hanya validasi tindakan yang salah saja ya. Hanya menanyakan saja ya. Lalu mengapa seperti itu? Lalu kita hanya mencari solusi dari kita sendiri tanpa menanyakan kepada anaknya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Bryson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu
sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan ya
untuk berbicara alasannya mengapa, kita jangan langsung kita dengarkan dulu alasannya kenapa, lalu dia mengutarakan isi hatinya, baru setelah itu kita menanyakan solusinya, keyakinan yang sudah disepakati, keyakinan apa yang sudah dilanggar, lalu solusinya, lalu bagaimana caranya agar dia tidak melakukan hal yang salah lagi seperti itu, lalu waktunya kapan kira-kira, supaya mengapa seperti itu, supaya anak itu dapat mengatasi permasalahan yang terjadi itu dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya paksaan ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Nah, kalau masalahnya kan harus dengan 3 tahapan itu, langsung menanyakan keyakinan kita, boleh ya Bapak? Nah, ketika melakukan penerapan segitiga restitusi bisa di jam pulang sekolah atau jam istirahat ya Bapak Ibu. Kesimpulannya dari awal sampai akhir kita sudah memaparkan materi, kita sudah diskusi, Bapak Ibu sudah tanya jawab. Nah, ini adalah kesimpulannya bahwa dalam terwujudnya budaya positif itu di sekolah perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar warga sekolah. Jadi bukan hanya guru dan murid saja, namun kepala sekolah dan orang tua murid juga harus dilibatkan ya Bapak Ibu. Karena di sini sejatinya itu guru itu harus menuntun murid sesuai apa yang telah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Belajar Dewantara, bahwa menanamkan sistem AMO. Guru harus menjadi teladan bagi muridnya ya. Ingaso sungtulodo, ingmadia mangun kasa, dan tukuri handayani, dengan menjadikan dirinya sebagai manajer, yaitu menuntun murid agar menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, budaya positif di sekolah itu dapat terwujud dan konsisten diterapkan sehingga menanamkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Barangkali ada tambahan Bapak Ibu? Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, nanti kita berarti harus melakukan posisi apa Bapak Ibu ketika melakukan mengatasi permasalahan manajer ya Bapak Ibu ya, dengan tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk segala waktunya, segala dukungannya. Bapak Ibu telah hadir dalam acara diseminasi aksi nyata Program 1.4 tentang budaya positif ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan semuanya yang tak terhingga untuk saya ya Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh saya sendiri dan rekan guru di sekolah. Berikut adalah dokumentasi pembiasaan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan dengan melakukan 5S: senyum, salam, sapa, sopan,
dan santun. Kegiatan pembiasaan yang lainnya dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan yaitu sholat duha berjamaah, Jumat bersolawat, dan mengaji Yasin, serta murid melakukan makan bersama di luar lingkungan sekolah. Pembiasaan yang lainnya dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan yaitu melakukan penerapan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Berikut adalah dokumentasi membuat keyakinan kelas yang disepakati murid dan guru secara bersama. Selain itu, ada dokumentasi membuat keyakinan kelas yang telah dilakukan oleh salah satu rekan guru di SD Negeri 1 Balerante. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.